wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Amrul dengan NPM 231506118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menggunakan OpenVPN di pfSense dan mengaksesnya melalui laptop lain atau laptop klien. Untuk pertama-tama kita menyiapkan VM dari pfSense itu sendiri. Pertama di sini terlihat sudah berjalan pfSense. Jika sudah berjalan, berarti kita tinggal akses melalui IP LAN yang diberikan di sini. Setelah itu kita akan dibawa ke web dari pfSense tersebut. Kemudian untuk langkah-langkah pertamanya, pertama kali yang kita buat itu adalah sertifikat authority atau CA. Kita masuk ke sini. Nah, di authority ini kita buat sertifikat di sini. Di sini terlihat saya sudah membuat satu. Lihat config-nya. Sini deskriptifnya saya berikan OpenVPN CA dan metodenya Certification Authority. Kemudian untuk lengthnya nah sebenarnya di sini saat kita membuat baru yaitu kita di sini memberikan nama tadi OpenVPN CA dan di sini Internal Certificate Authority. Kemudian di sini tidak perlu diubah panjangnya 2048, key type-nya RSA. Dan di guest algoritmnya 256, lifetime days 3650 atau 10 tahun, dan komponen literal CA. Kemudian kita save. Tapi karena saya sudah membuatnya, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Oke, jika sudah, langkah kedua itu buat server certificate. Itu di tab certificates di sini. Nah, sini terlihat ada 3 sertifikat yang saya buat. Satu server sertifikat dan 2 user sertifikat. Nah, apa bedanya? Jadi server sertifikat ini adalah untuk OpenVPN server itu sendiri dan user certificate itu untuk klien atau laptop klien nanti untuk mengaksesnya. Untuk konfigurasinya mungkin seperti ini. Sebenarnya untuk membahas server sertifikat itu sama saja, cuman untuk di bagian sertifikat type-nya, nah di sini sebenarnya sama saja namanya, tapi yang kita pilih itu di sini OpenVPN CA itu server CA-nya tadi sertifikat authority-nya yang sudah kita buat agar dia otomatis terhubung ke sertifikat yang kita buat tadi. Nah, di sini sertifikat type-nya kita ubah menjadi server kalau ingin untuk membuat sertifikat untuk server dan user untuk sertifikat user. Sejauhnya untuk isinya sama saja. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Barulah kita mengkonfigurasi VPN. Itu OpenVPN yang akan kita pakai. Di bagian VPN, kemudian OpenVPN. Sebelumnya jika OpenVPN belum terinstall, itu kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Tapi di sini karena saya sudah menginstalnya, jadi bisa langsung dipakai. Nah, setelah di sini sudah ada server VPN yang saya buat. Ini kita bisa lihat isi dari servernya. Nah, kemudian di sini isi dari server VPN yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini description-nya ada tes karena ini merupakan percobaan.
Kemudian yang perlu diganti itu ada protokol UDP di IPv4, interface-nya menggunakan WAN, kemudian local port-nya 1194 untuk OpenVPN. Nah, kemudian yang penting lagi di sini adalah Peer Certificate Authority, yaitu menggunakan OpenVPN CA. Kemudian server sertifikat ini yang kita buat tadi. Kalau ini klien jadi tidak dipakai. Jadi kita pakai yang server. Kemudian parameter length dan password sama saja. Nah, IPv Tunnel Network ini adalah untuk uh, IP yang kita berikan kepada klien. Jadi di sini ada 108.0.0/24. Subnextnya 24 dan IP-nya berarti sebanyak 254. 254. Oke, selanjutnya sama saja untuk ini dibiarkan. Kemudian di sini provide DNS server untuk DNS server 888. Kemudian oke, sudah itu aja mungkin untuk VPN server. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi firewall. Di, di sini firewall di rules. Nah, kita harus memperbolehkan interface WAN dan LAN tersebut jalan atau maksudnya di pas dibolehkan oleh firewall. Contohnya di sini, ini ada contoh rules yang sudah saya tambahkan agar WAN itu dipas oleh firewall atau istilahnya dibolehkan lewat karena default adalah di blok. Ini actionnya pas, interface-nya WAN, under family IPv4, dan protokolnya UDP. Sininya any dan destination port-nya OpenVPN. Oke, seperti itu. Tapi jika kita ingin menggunakan interface LAN juga bisa ditambahkan sama seperti WAN tersebut. Nah, seperti ini, itu LAN subnet. Agar LAN juga saya bilang tidak diblokir oleh firewall. Oke, selanjutnya kita ke OpenVPN lagi untuk memberikan config OpenVPN yang sudah kita buat tadi, kita berikan ke laptop yang berbeda atau user yang berbeda. Itu di bagian client export. Nah, di bagian bawah di sini, ini ada dua sertifikat user yang sudah kita buat tadi. Nah, ini bisa kita berikan config ini atau sertifikatnya ini ke user lain agar dia bisa mengaksesnya, mengakses uh, yang sama juga. Nah, itu kita download di sini, most clients. Nanti dia akan muncul config OVPN. Nah, file inilah yang dikirim ke uh, laptop lain atau ke user lain. Nanti mereka menjalankan OpenVPN di laptop mereka. Untuk video berjalan di laptop lainnya akan saya tampilkan. Oke, untuk pembuktian dari file VPN tadi, nah di sini saya kirim OpenVPN tersebut ke laptop yang berbeda atau laptop teman saya di sini. Nah, kita menjalankan OpenVPN tersebut. Nah, ini dia filenya yang sudah saya berikan. Kemudian di sini terlihat status yang sudah terkonek.
Nah, jadi setelah connect ke VPN tersebut, kita bisa mengakses pfSense juga dari laptop yang berbeda tanpa menggunakan kabelan, yaitu karena kita menggunakan OpenVPN tadi. Dan di laptop sini juga kita bisa melihat di status OpenVPN. Nah, di sini terlihat satu user terkonek ke VPN kita. Sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.